Baik, terima kasih Pak Dendi. Apa suara saya terdengar dengan jelas di sana? Sudah sangat jelas, Pak. Dengar Pak, Alhamdulillah. dengan baik. Alhamdulillah, terima kasih. Saya izin untuk share screen saya. Oke. Bisa dilihat slide saya, Pak Dendi, full screen? Terlihat Pak, terlihat. Terlihat, Pak. Sudah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada hari ini ya 4 Desember merupakan hari yang berbahagia sekali bagi saya bisa bersilaturahim kembali dengan rekan ya, sekarang namanya rekan ya, dengan rekan-rekan saya. Dulu memang di kelas ya, saya sebagai dosen dan rekan-rekan sebagai mahasiswa. Tapi dalam konteks ini saya ingin memperluas silaturahim ini menjadi bagian dari usaha kita untuk memberikan kebermanfaatan yang sangat besar ya untuk bidang kita masing-masing, khususnya IT, sehingga saya yakin dimanapun kita berada, kita sebagai insan digital, talenta-talenta digital, saya berharap memberikan dampak positif, baik itu bagi organisasi Bapak Ibu sekalian, bagi organisasi rekan-rekan sekalian, bahkan simpelnya memberikan manfaat dan dampak positif untuk lingkungan kita. Yang pertama sekali ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, apresiasi yang setinggi-tingginya menjadi kebanggaan bagi program studi Magister Teknik Informatika memiliki alumni yang sangat hebat-hebat sekali. Dan ini tiba-tiba saya banyak ide jadinya nih, banyak ide yang saya pikir kalau kita bisa realisasikan akan setidaknya membantu teman-teman kita bidang IT atau membantu adik-adik kita yang ada di MTI atau bahkan yang lagi akan mempersiapkan diri masuk kepada jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau bahkan ada yang mau kerja. Ya, ini kan membangun silaturahim yang kuat ini sangat penting. Siapa tahu ada adik-adik yang ingin melanjutkan pekerjaan, oh ternyata bosnya Pak Hapni nih. Nah ini requirement-nya kan sudah tahu. Ya, Pak Hapni requirement-nya kalau mau di sana itu seperti apa? Tadi sudah dibocorin nih. Atau mau ke Bank Sumsel Bubble, ternyata ini bosnya Pak Hendra. Jadi teman-teman sekalian sudah punya pengalaman. Ini harapan saya pertama. Ya, poin pentingnya yang tadi yang saya katakan memberikan kebermanfaatan kepada lingkungan kita. Ya, jadi yang hadir bermanfaat, yang memberikan sharing menjadi amal ibadah. Ini poin penting yang ingin saya sampaikan. Di bagian dari itu saya juga ingin introduce diri saya, perkenalkan. Saya juga bagian dari teman-teman semua. Saya alumnus 2012. Kebetulan waktu itu Pak Hendra masih angkatan 4. Saya ini kebetulan sekolahnya saja agak lebih cepat gitu kan. Jadi tamat S1 langsung S2. Ya, jadi waktu itu 2012 saya angkatan keempat dan alhamdulillah saya memilih jalur akademis untuk karir saya dan tadi dengan quote-quote yang sudah diberikan oleh pembicara kita Pak Hapni, Pak Hendra, Pak Ais, Pak Beni, Bu Indri, Pak Julius, ya, Pak Mutakin, itu kalau kita perhatikan ya, semua quote-nya itu adalah mengarah kepada bagaimana kita bisa mengembangkan diri kita sehingga kita bermanfaat bagi orang lain dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Itu poin pentingnya. Nah, oleh sebab itu juga saya ingin berbagi bahwa saya memang 2006 bergabung di Bina Dharma sebagai mahasiswa. 2009 saya direkrut ya sebagai karyawan. Waktu itu saya mulai dari lab
Saya mulai dari asisten lab, ya sama seperti kata quote-nya Mbak Indri tadi, ya, semua mulai dari fresh graduate dan semua mulai dari tidak punya pengalaman. Saya mulai dari sana, saya tekuni, saya kembangin diri saya. Fokus pengembangan diri, kata Pak Hendra gitu kan. Fokus saja. Kalau kita fokus ke kita akan berkembang gitu. Tapi kalau kita fokus kepada orang lain, ya bisa saja orang lain yang akan berkembang. Sementara kita lupa memperhatikan diri kita dengan kompetensi yang diminta oleh perusahaan-perusahaan saat ini. Saya mencoba menerjemahkan itu dalam bentuk aplikasi-aplikasi ya, dan terus saya bekerja. Dan di 2012 saya tamat S2, alhamdulillah diangkat jadi dosen tetap di Teknik Informatika S1. Kemudian 2013 karena saya memang di kampus, jadi saya strateginya gitu paham nih, ya, cepet-cepetan selesai sekolah gitu kan. Saya terus sekolah, langsung masuk S3 saya 2013. Ya alhamdulillah 2017 saya selesai. Di 2017 saya diangkat sebagai dosen tetap di Magister Teknik Informatika. Waktu itu setelah saya pulang, saya diminta membantu untuk mengembangkan sebuah lembaga sertifikasi profesi. Pak Hapni mungkin tahu ya dari BNSP, dan di dunia industri ya sertifikasi profesi pun sangat dibutuhkan gitu. Alhamdulillah terus berkembang dan saya pernah menjadi direktur riset dan pengabdian kepada masyarakat di Bina Dharma. Kemudian dari situ saya konsisten di bidang riset inovasi dan dipercaya jadi wakil rektor bidang riset dan inovasi. Kemudian memang merangkap sebagai ketua program studi Magister Teknik Informatika dengan misi yang memberikan sentuhan informatika ya kepada teman-teman yang ada di MTI, sehingga nanti saya pengen generasi berikutnya dari Pak Hendra, Pak Hapni nanti dan seterusnya itu menjadi orang-orang hebat seperti bapak-bapak dan ibu sekalian, seperti Ibu Endang gitu. Nah, ini misi saya, mudah-mudahan silaturahmi saya ini dapat disambut, dan sebenarnya saya kepikiran bahwa bentuk kegiatan-kegiatan seperti ini bisa kita laksanakan secara kontinu, mungkin 1 kali 1 bulan gitu, sehingga nanti benar-benar kita bisa, kalau saya sih mencari memperluas jaringan itu yang pertama, kemudian memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada lingkungan kita. Bahkan saya tertarik ini, kemarin saya sebagai salah satu pengurus ya di IPKIN, mungkin Bapak-Bapak Ibu IT tahu, Ikatan Profesi Informatika dan Komputer, mencoba untuk melihat ya bagaimana kita memberdayakan potensi digital yang ada. Nah, sebelum memberdayakan itu kan kita harus create dulu kompetensinya gitu. Nah, ini tanggung jawab kita sebagai orang di komputer, ya bagaimana nanti meng-create kompetensi-kompetensi yang ada, sehingga ya tadi kalau bahasanya ada yang mapan, ada yang cakap, ada yang kompeten, ya mungkin itu akan linear, dan percayalah bahwa kompetensi itu nggak bisa didapatkan dengan umpamanya tiba-tiba bertapa tengah malam gitu langsung pinter Java gitu, nggak bisa ya Pak Hendra ya. Ini semua butuh proses. Ya. Prosesnya gimana? Kita ikutin seminar, kita membangun jaringan. Bahkan nanti saya berharap Pak Hapni dapat proyek lagi dari Pak Beni umpamanya di BMKG gitu kan, proyeknya Valmet di sana gitu, atau macam-macam ya kita Pak Mutakin ya, kita bisa dapat nanti kita bantu pemerintahan dan seterusnya seperti itu. Saya berharap sih kita bisa saling mensupport gitu. Ya misinya itu saja, kok nggak lebih dari itu. Saat kita bisa saling mensupport ya kita bermanfaat. Ya saya berharap juga nanti Pak Ais di SBS juga akan banyak bisa membantu kita. Terpenting adalah kita berjaringan. Ya. Berjaringan itu bersilaturahim. Ya, adik-adik yang mau baru tamat, yang lagi S2, butuh data dan seterusnya, itu jauh lebih penting. Ya, jadi ke depan nanti mungkin saya usul nih para pembicara-pembicara senior, kita menjalin sebuah ikatan, ya ikatan mungkin semacam komunitas gitu yang bisa kita usung sama-sama dengan misi yang tadi,
ya kita memberikan kebermanfaatan kepada lingkungan kita melalui kemampuan-kemampuan dan kompetensi kita. Plus bonusnya yang mudah-mudahan kita bisa saling mensupport di dalam pekerjaan, dan yang terpenting adalah ya tadi bisa saling membantu. Nah, kemudian mungkin saya izinkan sedikit menjelaskan bahwa semata-mata semua kompetensi itu tidak hanya dari bangku universitas. Itu saya akui itu. Ya bahkan saya sendiri pun yang orang universitas banyak belajar dari forum. Kalau zaman dulu Pak Hendra, kita kalau nggak join forum itu, ya kalau dulu di Kaskus dulu bahkan ya, di Kaskus dulu kalau ada yang masih ingat, itu kalau kita nggak join di forum kita nggak dapat update. Ya itu cara-cara zaman dulu, kita join forum, kita join milis ya dulu. Dan saya yakin juga banyak yang berkomunitas dulu. Saya sempat ikut komunitas Linux dan macam-macamnya itu saya ikut. Nah, itu dulu ya kita memang harus membangun kompetensi kita dengan berbagai cara, termasuk berjejaring. Ya, kita ikut organisasi A, organisasi B dan seterusnya. Di MTI ya ini sebenarnya adalah salah satu wadah yang sebenarnya bisa membantu dan menstimulus. Saya katakan bahwa nggak semuanya kompetensi bisa didapatkan di dalam bangku kuliah. Tapi setidaknya ini tadi mensinkronisasi apa yang dipelajari di teori dengan apa yang diimplementasikan di lapangan. Terkadang simpelnya ya, implementasi yang kita lakukan di lapangan itu ada sedikit problem. Ternyata teorinya sederhana, tapi kita nggak ketemu gitu. Karena kita fokusnya praktis ya di lapangan. Atau bahkan kebalikan, kita mikir teorinya rumit, ternyata praktisnya gampang gitu loh. Ini sering terjadi. Nah, kalau kita nggak sering-sering ngobrol, ya kita akan merasa hebat masing-masing gitu, atau merasa susah masing-masing. Sementara kalau kita obrolin, kita diskusi dan seterusnya itu akan membantu. Nah, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi nggak banyak. Mudah-mudahan MTI nanti bisa berperan untuk membantu itu, dan yang poin penting adalah bagaimana menjadi kompetensi-kompetensi talenta-talenta digital yang hebat, dan saya berharap ini bisa menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. Tadi saya nggak bosan-bosan nyebut nama ke-8 atau 9 pembicara ini karena saya sangat senang sekali hari ini, bangga, dan saya berharap keterwakilan kita di berbagai bidang ya atau di berbagai organisasi itu menjadi bukti bahwa apa yang kita seriusi itu memberikan manfaat kepada berbagai pihak. Ya seperti Pak Beni di BMKG ini, nggak semua orang bisa dapat ilmu. Ini sebenarnya ilmu apa ya Pak Beni ya, ini nggak bisa didapatkan dengan mudah di umum gitu kan, ilmu-ilmu BMKG ini, karena dia spesifik dan terkadang juga analitiknya lebih mengacu kepada kebijakan-kebijakan yang bersifat nilai komersilnya tinggi gitu. Nah, kita dikasih nih dengan mudah oleh Pak Beni ya, bahwa bisa ngambil data, bisa apa segala macam. Ini opportunity yang harus kita bisa manfaatkan. Jadi kalau semua kita bisa sinkron, saya berharap sih poin pentingnya itu tadi ya, kita bermanfaat. Saya bermanfaat sudah senang, itu aja gitu. Mudah-mudahan suatu saat menjadi amal jariah untuk kita semua, dan kebaikan-kebaikan ini saya berharap ditularkan dan menular gitu, semacam virus lah, tapi menular, tapi menularnya untuk yang positif gitu. Nah, misinya mungkin ini tekstual saja ya, nanti nggak terlalu spesifik untuk kita bahas, tetapi poin pentingnya adalah itu. Mari kita sama-sama mengembangkan kompetensi yang ada. Ada beberapa konsentrasi ya, kalau kita lihat kebutuhan industri ya, kita belajar dari industri ya, setidaknya ada 3. IT infrastruktur ini kalau yang mau masuk ke tempat Pak nih, Valmed, nah ini bagus nih belajar ini ya. Enterprise software developer ya, mungkin di perbankan juga tadi sudah mulai ya ke 5.0 ya, bagaimana kita bisa menciptakan otomasi ya, mesin to mesin dan
intervensi manusianya sudah sedikit dan akurasinya tinggi. Kan itu sekarang. Jadi itu yang bisa. Terus kemudian ada security dan seterusnya. Ini ya sebenarnya pendalaman saja di MTI, lebih fokus kepada nanti bagaimana develop opportunity research. Ya, ini yang selalu saya sampaikan bahwa ilmu itu nggak berkembang kalau nggak kita riset gitu. Karena problem ada di industri. Ya sering kita menemukan problem yang belum ada solusinya. Justru kita menghubungkan industri dengan akademisi sehingga solusinya menjadi lebih jitu gitu. Ini beberapa dosen kita, mungkin salam juga dari Bapak Ibu dosen. Terima kasih ya selama ini sudah berkontribusi untuk MTI. Kebetulan ada Prof. Marsudi di sini, saya sampaikan bahwa beliau salah satu Dewan Pengarah Badan Riset Nasional ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, kemudian menjadi komisaris di PT Raja Wali Nusantara Indonesia. Beliau salah satu terakhir jadi komisaris Telkom dan beliau juga mengajak, kemarin saya diskusi bahwa BRIN dalam hal ini akan membuka opportunity riset bagi industri dan akademisi. Ya, jadi nanti kalau kita bisa duduk bareng nih, ya bisa lebih berkembang lagi. Nanti kita mungkin undang juga Prof. Marsudi untuk berbicara. Ya, ada Pak Isman, mungkin sudah kenal. Ya, beliau sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik saat ini. Ada Pak Darius. Ya, mungkin teman-teman juga sudah sering collab ya, kerjasama dan seterusnya. Pengembangan IT governance. Biasanya beliau arahnya ke sana. Ada Pak Dedi Samsuar, ya, ada Pak Tri Basuki, ada Pak PH Saksono, mungkin masih ada yang sempat dulu diajar oleh beliau. Pak Bambang Beni nih, penguji Oh nih. iya, ya penguji mungkin sempat di ini. Beliau sekarang mungkin sama seperti bidangnya Bu Indri ya. Sekarang beliau update saya sebagai praktisi juga di Sinarmas ya. Beliau sebagai sistem development di sana, bidang komputasi Sinarmas untuk paper juga dan apa gitu, saya lupa. Beliau di Jakarta sekarang sebagai akademisi dan praktisi. Ada Bu Dr. Widya Holil. Nah, saya berharap semua daripada dosen-dosen kita ini bisa membantu nanti untuk teman-teman yang mau melanjut studi, dan saya juga akan sangat tertarik sekali bagaimana kita bisa bersinergi ya, dosen, saya, dan lain teman-teman yang ada di industri. Setidaknya ada 3 lab saat ini yang kita fokuskan di Lab Data Science, IT Governance, dan Computer Network Security. Kebetulan beberapa lab kita sudah mulai mengembangkan riset ya untuk e-governance, e-government, ya IT governance gitu. Dan ada beberapa project di Lab Data Science dan seterusnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi poin pentingnya adalah Bapak Ibu, yang pertama saya ingin bersilaturahim dengan seluruh alumni. Yang kedua saya mengusulkan ada semacam komunitas yang lebih kuat sehingga nanti kita bisa saling berkontribusi dan saling mengisi. Yang ketiga adalah mudah-mudahan ya apa yang sudah kita sampaikan bisa menjadi kebaikan kita dan membantu adik-adik yang lain, ya, mungkin yang di MTI atau di luar MTI, atau bahkan nggak fokus hanya kepada Bina Dharma saja ya. Saya berharap kita juga bisa berkembang, membangun komunitas secara nasional, kita bisa berkontribusi kepada semua universitas, itu akan menjadi lebih kuat gitu. Ya, mungkin itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kebanggaan ini, ya kebanggaan atas alumni MTI yang sudah memiliki kinerja bagus di tempatnya masing-masing, dan ini menjadi nilai positif bagi Universitas Bina Dharma. Dan Bapak Ibu saya berharap dan berdoa semakin sukses ya. Saya berharap nanti ada yang sudah jadi direktur utama nih, Pak Hendra, mudah-mudahan kita doakan ya. Bu Indri ya bisa naik lagi nanti, Pak Beni kepala BMKG ya bisa naik itu nanti ya. Pak Beni, Pak Mutakin kami sering terlibat ya berdiskusi dan merancang
beberapa program untuk memberdayakan desa, Pak Ais, ya Pak Julius, ya saya berharap kita bisa support juga nih Pak Julius nanti butuh apa dan seterusnya di Siti Fatimah. Ini teman-teman yang sudah banyak pengalaman sudah ada di sini. Siapa lagi yang belum tersebut oleh saya? Pak Yohar sebenarnya ingin sekali hadir ya Pak Dendi ya. Iya, Tapi betul. tiba-tiba beliau ada tugas dan mungkin nanti kita akan jadwalkan di lain kesempatan. Saya nggak bisa memberikan apa-apa melalui program studi kepada Bapak Ibu. Mudah-mudahan menjadi amal jariah dan bisa memotivasi teman-teman yang lainnya. Nanti saya berharap ada lanjutan. Jadi kita nggak hanya ngobrol-ngobrol gini, tapi kita membangun sebuah efek dan impact yang cukup besar sehingga kita memang bisa menjadi talenta digital yang kompeten. Itu izinkan saya sekali lagi menyampaikan penghargaan ini dan kami akan ya memberikan semacam sertifikat dan cenderamata nanti akan kami kirimkan kepada Bapak Ibu dan mudah-mudahan ini menjadi simbol saja penyemangat kita sehingga gerakan kita ini memang benar-benar bisa masif dan berkelanjutan. Tadi saya cek WA tiba-tiba ternyata banyak juga alumni-alumni kita yang nanti ingin berbagi dan kita akan jadwalkan mungkin sekali 1 bulan ya jam 9 sampai jam 12 saja gitu. Mudah-mudahan bisa terlaksana. Mohon dukungan dan doanya. Terima kasih, sehat semua, sukses semua berkarir. Mudah-mudahan lancar dan rezekinya pun akan lancar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Edi Suryanegara. Oke, baik, dari semua pembicara sudah memaparkan materinya masing-masing. Dari sini bahwa disimpulkan dari awal semua pembicara memaparkan materinya sampai di akhir penutup Pak Dr. Edi Suryanegara bahwa IT dan digitalisasi di era revolusi industri 4.0 saat ini sangat berpengaruh dan berdampak bagi perusahaan maupun instansi terkait. Maka dari itu, sebagai talenta digital yang kompeten, kita bisa memanfaatkan dan mengikuti perkembangan di era perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat saat ini. Oke, mungkin saja itu yang saya sampaikan. Terima kasih kepada MC. Mungkin ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya undur diri dan saya ucapkan selamat kepada para pembicara. Terima kasih banyak atas sharing ilmu dan pengalaman yang bermanfaat bagi adik-adik sekalian. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kembali ke terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dendi dan semua narasumber kita yang ada pada hari ini. Dan cukup berbangga diri karena saya juga salah satu alumni dari MTI Pak Edi. Kebetulan saya tahun 2010. Jadi alhamdulillah hari ini semuanya ada yang berkontribusi ini ada memberikan materi kita pada hari ini adalah alumni MTI yang sangat luar biasa sekali Pak Edi ya, dan bisa memberikan ilmunya ini untuk masyarakat ya tentunya. Baik, sekali lagi saya mewakili Universitas Bina Dharma mengucapkan terima kasih kepada semua narasumber kita yang telah sharing ilmunya dalam acara Open House, ya webinar Open House yang sudah diadakan oleh program studi Magister Teknik Informatika. Semoga apa yang diberikan menjadi manfaat ya untuk kita semua, baik itu alumni, baik itu calon mahasiswa program studi Magister Teknik Informatika. Kita doakan ya Pak Edi, semua yang ikut seminar hari ini yang belum lanjut S2 itu melanjutkan S2-nya di Magister Teknik Informatika Universitas Bina Dharma dan juga Magister Serata 2 di program studi lainnya yang ada di Universitas Bina Dharma.
Baik Bapak Ibu, untuk menutup kegiatan kita pada hari ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima Saya mohon kasih. maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Beni, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hendra, Pak Terima kasih. Indri, terima kasih. Kalau nggak ada jualan tidak ada ini lang. izin lab Dandi. Oke, Pak Bambang, terima kasih. Rektor, izin lab Pak Edi, sehat selalu. Teman-teman pembicara, sukses ya. Baik, jaga makasih. kesehatan, Bu Indri, Pak Ani, Pak Mustaqim, yang nggak bisa sebutin. Bangga bagian dari Bidar. Dan insya Allah tetap akan balas budi untuk itu. Izin lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga apa kalau